Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya. Sekarang kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2017 dengan kode 341. Oke, langsung dari nomor 46 aja. Nah, karena kami emang dapat dari nomor 46 ya. Di alam, boron memiliki dua buah isotop, bisa 10, bisa 11. Nah, katanya masa atom relatif rata-ratanya itu 10,8039. Nah, terus kelimpahan isotop 11B itu berapa? Oke, jadi itu katanya ada 10B dan ada 11B. Kemudian ini nggak tahu berapa persen. Ya. Nah, jadi intinya tuh kalau dirata-ratakan, ini masa relatifnya itu atau MR lah ya kalau kita bisa bilang 10,8039 atau masa atom relatif ya boleh lah ya. Oke. AR gitu ya. AR-nya itu sama AR-nya adalah 10,8039. Tapi berapa sih boron yang 11? Nah, di mana kita tahu bahwa untuk yang ini itu adalah rata-rata. Sedangkan dengan perbandingan berapa banding berapa ya. Intinya berapa banding berapa itu di sini itu pasti harus 100%. Wajib. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa kalau misalkan di sini X, maka di sini 100 kurang X. Ya udah, berarti di sini 10,8039 itu sama dengan X dikali 11. Ya kan, karena ini massa ya, maka dikalikan dengan nomor massanya ditambah dengan 100 dikurang X dikalikan dengan 10 dibagi dengan 100 ya. Oke, berarti ini kalau misalkan ini berarti 10,8039 ya dikalikan dengan 100 sama dengan 11X ditambah 1000 dikurang 10X. Ya udah, berarti di sini 11X dikurang 10X adalah X ditambah 100 ditambah 1000. Ini berapa nih? Kali 100. 1080 ya. Sudah, ini yang di sebelah kanan ini 1000 ya. 1080,39. Berarti X-nya setara dengan 1080,39 dikurang 1000. Berarti X-nya sama dengan 80,39%. Gitu ya. Jadi X-nya itu setara dengan 80,39%. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Jadi untuk mencari 10,839 ini adalah sama kayak model ini loh. Cari rata-rata gitu loh, ya. Ini dikalikan dengan 10 ditambah ini dikalikan dengan 11 per 100 karena totalnya 100%, maka hasilnya itu 10,8039 gitu. Nah, jadi untuk kalau rumus, masalah terkait dengan rumus ini bisa juga dirumuskan seperti ini. AR suatu X sama dengan kelimpahan 1 dikalikan dengan massa 1 gitu ya, ditambah sama kelimpahan 2 dikali massa 2 karena berhubung ini ada 2 dibagi dengan kelimpahan 1 plus 2. Ya tergantung, kalau kelimpahannya 100% ya 100% gitu ya dimasukkan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk nomor 46 ini gampang lah ya. Lanjut langsung ke nomor 47. Oke, langsung soal nomor 47. Katanya suatu senyawa dengan massa molekul relatif 267 yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung karbon sebesar 10,80 gram. Ya, jadi senyawa ini katanya mengandung pertama adalah 10,80 karbon ya. Kemudian mengandung 1,36 hidrogen dan 47,84
gram klor ya. Oke, ini dalam satuan gram semua ya. Saya perjelas dulu deh. Ini dalam satuan gram. Oke, ini satuannya gram dan ini satuannya gram. Nah, berarti suatu senyawa ini kalau kita bisa bilang berarti ini adalah suatu CX HY Cl Z. Ya, yang kita nggak tahu berapa nilainya. Tapi ini MR, berarti kemungkinan besar nanti apakah kita cek kalau misalkan dengan perbandingan. Ya kan kita tahu bahwa misalkan, nah jadi gini deh, kalau CXHY CLZ itu, maka kita bisa bilang terdiri dari sekian C tambah sekian H tambah sekian Cl. Nah dari sini kita tinggal pakai perbandingan mol aja sebenarnya ya. Oke, jadinya untuk yang C dulu, berarti untuk N sama dengan G per AR, berarti sama dengan 10,8 dibagi AR itu, RC itu pas 12 ya. So, kalau kita, 10,8 dibagi dengan 12. Oke, jawabannya adalah 0,9 ya. Oke, 0,9 mol. Oke, 0,9 mol. Kemudian untuk yang H berarti N sama dengan G per AR 1,36 dibagi, kita tulis dulu aja ya, G per AR sama dengan 1,36 per 1 jadinya 1,36 mol. Nah, kemudian ini N-nya adalah G per AR juga dengan 47,84 per 35,5. Oke, 47,84 ya, 47,84 dibagi 35,5 itu jawabannya adalah 1,35 ya. 1,35 mol. Artinya di sini nih punya 0,9 mol ya kan. Kemudian di sini 1,36 mol. Di sini 1,35 mol. Nah, ini kita bikin sama-sama kita bagi 0,9 deh gitu ya. Jadinya di sini 1,36 dibagi 0,9 itu jawabannya adalah 1,5. Atau kita bisa bilang ini 3 per 2 ya. 3 per 2 ini banding ya, sorry. Kalau 1,35 ya pasti mirip 3,2 kurang 3 per 2 kurang lebih. Ya udah, berarti ini kita kalikan dengan 2. Jadinya 2 banding 3 banding 3. So, di sini kita bisa jawab, maka nil X sama ininya berarti C. Jadi ini angka yang 2 ini kita menunjukkan bahwa angka ini 2, ini 3, ini 3 gitu. Kurang lebih ya. Jadi kurang lebih berarti ini kita bisa jawab bahwa rumus yang di sini itu adalah C2H3Cl3. But let's check untuk nilai MR-nya apakah 267? Nah, MR di sini berarti 2 dikalikan dengan 12 ditambah 3 kali 1 ditambah berapa tuh? 3 dikali 35,5 ya. 3 dikali 35,5. Nah, berarti untuk MR-nya sama dengan 24 ditambah 3 ditambah 35,5 kali 3 itu berapa? 106,5 ya. 106,5. Nah, berarti untuk MR-nya berarti 106,5 ditambah dengan 24 tambah 3 jadi tahun 27. 133,5. Nah, ternyata ini berarti kita dapat katakan bahwa ini sebenarnya adalah rumus empiris ya. Jadi rumus empirisnya itu adalah ini. Nah, rumus molekulnya gimana cara nyarinya? Nah, rumus molekul itu ya tinggal N dikali jumlah MR yang ada berapa. Ya, karena untuk rumus molekul ini berarti kita bisa bilang bahwa C2H3Cl ini bisa berlaku kelipatan. Nah, berlaku kelipatan berapa nggak tahu. Yang penting ini kalau ditotalin MR-nya itu 267. Nah, berarti tadi kan kita ketemu nih 135 nih MR-nya, satu bijinya. Berarti N dikali 133,5 itu sama dengan 267. Berarti N-nya adalah 267 bagi 133,5 sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa rumus molekulnya adalah C2H3Cl3 2 kali
Atau lebih tepatnya untuk rumus molekulnya adalah C4H6Cl6 gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih untuk rumus molekulnya ini nih. Nah, dari ini katanya jumlah atom karbon dari 13,35 gram senyawa tersebut. Nah, dari sini berapa sih? Kalau misalkan jadi ada lagi, kalau misalkan 13,35 gram, 13,35 gram dari C4H6Cl6 itu akan mempunyai N-nya si karbon itu berapa? Ya udah, dinamakan kalau misalnya nyari jumlah partikel atau jumlah atom segala macam kan berarti artinya molnya si karbon dikali bilangan Avogadro. Sedangkan N karbonnya belum ada. Nah, kalau kita uraikan seperti yang ada di sebelah kiri ini, C4H6, C4H6Cl6, maka akan punya yang namanya 4C tambah 6H tambah 6Cl. So, di sini harus kita cari dulu molnya. Ya udah, cari molnya dulu dengan cara ya tinggal pakai N sama dengan G per mR. Berarti G-nya itu 13,35 per 267. Yaitu 13,35 dibagi 267. Jawabannya adalah 0,05 mol. Oke, 0,05 mol. Berarti kalau di sini 0,05 mol dengan koefisien 1, maka koefisien 4 di sini pasti 0,2 mol. Karena 4 kali lipatnya. Ya udah, barulah tinggal kita masukkan ke dalam sini. So, ini kita lanjut. Berarti N karbon sama dengan 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ada nggak? Oh, ternyata dalam bentuk ini depannya. Berarti NC sama dengan ini 2 dikali 10 pangkat min 1 dikali 6,2 kali 10 pangkat 23. Berarti jumlah partikelnya, jumlah atom karbonnya adalah 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 22 atom karbon. Ya. Jadi jawabannya adalah yang domba. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan mau pakai rumus ya silakan ya. Tapi saya kurang tahu ya kalau untuk rumus jadinya kayak gimana. Tapi saya lebih suka begini karena biar terbiasa saya menguraikan gitu ya. Jadi biar kalau menguraikan artinya nanti biar ngerti konsep dasar stoikiometrinya juga sekalian ya. Ini saya uraikan barulah pakai rumus-rumus dasar yang ada gitu. Jadi emang kalau misalnya mau nyari rumus empiris itu mesti pakai perbandingan mol. Karena kalau kita bilang CXHY CLZ maka ini ada X. Jadi misalnya kayak tadi nih C4H6Cl6. Artinya ada 4 mol karbon. Kalau di sini 1 mol ya maksudnya. 1 mol C4H6Cl6 itu mengandung 4 mol karbon, 6 mol hidrogen dan 6 mol klor gitu. Jadi bahasanya istilahnya kurang lebih seperti itulah. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 48. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 48. Soal 48, H2SO4 atau asam sulfat dapat dibuat melalui reaksi berikut. Oke, kita tulis reaksinya. SO2 tambah O2 tambah H2O menjadi H2SO4. Oke, nah sekarang katanya belum setara. But it's better to recheck again, even though nggak ditulis ya kalau udah setara apa belum. Biar biasa. Soalnya kadang ada soal yang walaupun belum setara tapi nggak ditulis ada kayak gitu ya. Jadi waspada aja. Nah kalau misalnya ini berarti kalau ini disetarain mungkin dari O-nya kayaknya kelebihannya. S-nya kan udah pas. Berarti kalau kita lihat berarti di sini O-nya 2 udah, di sini 3, di sini ada 4. Tapi kalau di sini jadi total jadi 5 kirinya. So karena berhubung ini O-nya sendiri kita otak-atik aja di sininya. Kita kali setengah. Jadinya 2 ditambah 1 tambah 1. Jadi 4 kan. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2. Jadinya 2SO2 ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 2H2SO4. Biar enak aja ngitungnya gitu ya. Kan kalau ada pecahan, kalau misalkan nanti kita pakai stoikiometri sederhana, ribet ngitungnya kalau pecahan. Oke.
Nah, sebanyak 400 gram SO2, O2, H2O direaksikan pada wadah tertutup, maka H2O yang tersisa berapa? Oke, ini fix soal gampang ya. Yaitu tinggal dari SO2 berhubung ada G dan ada MR yang nanti kita bisa cari, pasti mol. Ng per MR. Dengan di sini MR-nya adalah 32 ditambah 2 kali 16 ya. Berarti berapa tuh? 64 ya. Nah, berarti ini 400 dibagi 64. Berapa tuh? 6,25 ya. 6,25 mol. Kemudian untuk O2, berarti ini MR-nya adalah 2 kali 16 sama dengan 32. Berarti N sama dengan G per MR sama dengan G-nya adalah 175 per 32 sama dengan berapa tuh? 5,47 ya. Coba kita cek dulu. 175 dibagi 32. Oke, cek ulang lagi. 5,47. 5,47 mol. Oke, kemudian untuk H2O berarti ini MR-nya pasti 18 ya. 2 kali 1 tambah 16. Berarti MR-nya adalah 18. Berarti Ng per MR berarti 125 bagi 18 itu setara dengan 125 bagi 18 itu adalah 6,94. Oke, 6,94. Karena di sini dua angka di belakang koma semua ya. Jadi jangan kita bulatin jadi 7. Jangan. Oke, kemudian massa yang tersisa berapa? Nah, ini berarti nanti kalau yang tersisa ini kalau ditanya massanya lagi nanti kita hubungkan dengan Ng per MR. Permasalahannya adalah N-nya aja nggak tahu berapa yang tersisa. Ya udah, kita bikin dulu mula-mula reaksi sisa. Oke. Nah, M-nya ini untuk ininya 6,25. Terus ini adalah 5,47 dan ini adalah 6,94. Nah, siapakah yang habis? Pasti bukan H2O yang habis. Gimana cara nentuin yang habis? Reaksi pembatas, yaitu dengan cara membagikan mol mula-mula dengan koefisiennya. Jadi kalau misalkan ini adalah ininya, berarti maka kita ini bagi 6,94 ya. 6,94 bagi 2 berapa tuh? 6,94 bagi 2 3,47 ya. 3,47. Ini 5,47 bagi 1 ya pasti 5,47. Oke, kemudian ini 6,25 dibagi 2 pasti 3,125 ya. Coba kita cek dulu. Ya, 3,125. 3,125. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang ini. Berarti SO2-nya habis nih. Nah, artinya apa? Berarti untuk yang bereaksi maka yang dipakai adalah satunya 3,125. Yang artinya berarti 6, kalau 2 itu 6,25, terus ini 3,125, ini 6,25, ini terbentuk 6,25. Sehingga totalnya berarti ini habis, ya kan? Ini terbentuk 6,25, ini terbentuk 0,69 ya. 0,69, terus ini masih sisa 2,315. Ya udah, berarti tinggal kita balikan ke sini nih. Dari sini nih yang 0,69-nya kita masukin ke sini. Jadinya berarti 0,69 sama dengan G-nya per MR-nya adalah H2O kan 18. Berarti G-nya sama dengan 0,69 dikali 18. Nah, kalau perhitungan kayak gini barulah pakai 0,7 juga nggak apa-apa. Ya, 0,7 dikali 18. Atau 18 kali 0,69. Jawabannya adalah 12,42. 12,42 gram. Atau karena berhubung di jawaban nggak ada ya 12,42, jadinya berarti masanya sekitar 12,4 gram. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi ingat aja, pasti dikaitkan dengan konsep mol lah. Kalau misalnya ditanya apa, kayak ada G, ada MR kayak gitu, pasti biasanya dengan konsep mol. Ya, oke, kita lanjut ke soal nomor 49.
Oke, untuk soal nomor 49 ya, nomor 49 itu katanya ada persamaan reaksi, data entalpi, ada persamaan 1, 2, dan 3. Ada 3 persamaan. Harga entalpi pembentukan KClO3, berarti ini 1 mol ya. Oke, berarti kalau kita lihat, berarti dari 3 persamaan ini supaya menjadi KClO3, yang benar-benar kelihatan dulu apa KClO3 adalah dari persamaan 1. Nah, berhubung persamaan 1 kalian lihat KClO3-nya di kiri dan ini di kanan, maka yang nomor 1 dirubah. Ya. Jadi, persamaan reaksi nomor 1 ditukar posisi. Jadinya terbentuklah seperti ini. KCl ditambah 3 MgO menjadi KClO3 ditambah 3 Mg. Karena cuma ditukar doang tanpa dikali, maka tanda yang delta H-nya cuma tukar tanda aja. Jadi plus 1852 kJ. Kemudian untuk dari sini K-nya atau mau urutan bebas ya, nggak ada yang larang. Nah, untuk K yang di sebelah kiri ini kita dapat dari nomor 2. Berhubung udah di kiri dan sama-sama 1, berarti tetap. Berarti nomor 2 tetap. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau ngerjain soal ini terserah kalian mau fokus ke sininya atau misalnya kalian mau ngecek satu-satu reaksinya. Misalnya reaksi nomor 1 KClO3 ada di kiri. Oh, ini ada di kanan, makanya dirubah. Nah, atau kalian mau fokus ke persamaan reaksinya terus dapat dari persamaan reaksi nomor berapa. Kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Oke, untuk nomor 2 tetap berarti tetap K tambah setengah Cl2 menjadi KCl ya. Nah, sehingga karena tetap ya delta H-nya tetap minus 437 kJ. Nah, yang ketiga, kan ini setengah Cl2, ini 3O2, berarti di sini kalau kalian lihat untuk setengah Cl2, di sini setengah Cl2 dapat dari persamaan 2. Oke, karena berhubung tetap nggak usah dirubah. Nah, di sini 3O2, 3/2O2, di sini setengah nih. Nah, terus habis itu berarti dikali 3. Nomor 3 itu tetap dikali 3 ya. Setelah tetap berarti dikali 3 doang. Dikali 3 ya. Atau gini aja, dikali 3 aja langsung ya. Dikali 3. Berarti jadinya 3 Mg tambah 3/2O2 menjadi 3 MgO. Nah, atau kalian juga boleh seperti ini. Kan di sini nggak ada Mg nih. Di atas sini masih ada Mg. Berarti supaya menghilangkan Mg itu harusnya ini tadi di kiri, berarti ini harus ada di kanan. Nah, di kanan pas banget nih, di kanan. Gitu. Boleh juga, nggak apa-apa. Banyak kok cara pandang mengerjakan ini. Sebenarnya nggak cuma satu doang cara pandangnya. Ini 3 Mg, berarti 3 MgO ya, 3 MgO. Nah, dengan delta H-nya berarti dikali 3 juga. Berarti kalau dikali 3, 1806 kJ. Nah, udah kita total reaksinya. Ya, kita total reaksinya. So, KCl-nya habis. Mg-nya O-nya 3 sama habis. Terus di sini 3 Mg-nya sama habis. Sisa K tambah setengah Cl lagi ya, udah tinggal itu doang. Berarti ini jadinya K ditambah setengah Cl2 ditambah 3/2O2 menjadi KClO3 dengan delta H sebesar berapa nih? Kalau kita lihat kan ini berarti ini sama ini kan positif 46 ya. Positif 46 dikurang min 437. Berarti 46 dikurang 37 itu masih ada sisa lebih ya. Berarti 437 dikurang 46 ya. Jawabannya adalah min 391 ya. Oke, minus 391 kilojoule. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 49 adalah B. Gitu ya. Jadi untuk mencari entalpi dari persamaan reaksi itu kalian harus perhatikan apa sih yang dibutuhkan gitu. Ya. Tapi nggak serta-merta semua persamaan, kadang-kadang belum tentu kepake, bisa juga ya. Gitu. Jadi hati-hati, sesuaikan dengan soal. Oke, next kita lanjut ke soal nomor soal nomor 50. Oke, kita lanjut ke soal nomor 50. Di bawah ini data beberapa potensial reduksi
Dan di sini adalah potensial reduksinya udah bukan dalam bentuk yang cuman ion jadi ini ya, tapi ada suatu molekul kalau ditambah elektron atau ditambah elektron apa segala macam membentuk suatu unsur baru gitu. Kan kalau biasanya kan kayak cuman Al3+ tambah 3 elektron menjadi Al tuh, biasanya kan gitu ya. Nah, sekarang di sini pasangan reaksi yang berjalan spontan, dan kita tahu bahwa untuk mencari yang spontan itu syaratnya adalah SL-nya harus lebih besar 0. Harus positif lah intinya. Jadi bereaksi spontan itu reaksi spontan alias atau dapat bereaksi lah ya. Reaksi spontan atau dapat bereaksi dengan syarat SL-nya lebih besar 0 atau SL-nya bernilai positif ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya ada beberapa yang kalau misalnya kita mau ini ya, kalau misalkan cara menghitung SL ya. Nah, SL ini bisa kita dengan menggunakan katoda, katoda dikurang anoda. Atau bisa boleh juga seperti ini. SL itu adalah eret dok. Eret kurang edok. Nah, reduksi oksidasi gitu ya. Oke. Jadi boleh kalau pakai rumusnya ini. Cuman kalau misalkan dari persamaan reaksi misalnya apa itu boleh lah gitu ya. Nah, misalkan pakai menggunakan rumus ini, maka kalau misalkan kita bikin untuk yang A dulu ya, maka benar nggak sih kalau misalkan berarti dari sini kita bisa bilang bahwa katoda itu harus lebih besar daripada anoda ya, karena kan supaya positif ya, berarti katoda itu lebih besar daripada yang anoda. Oke, berarti yang A kalau nomor satu itu adalah katoda dan kedua adalah anoda, kita cek dulu di sini E-nya SL-nya berapa? Adalah plus 0,07. Dan untuk yang reduksi adalah yang persamaan nomor 2 itu adalah plus 1,341. Nah, dalam hal ini berarti kalau kita kurang maka menghasilkan sesuatu yang negatif kan. Nah, sehingga di sini kalau kita mau hitung ya nggak apa-apa. SL-nya itu adalah 0,07 dikurang 1,341 ya. 341. Kurang lebih seperti itu. Ya, pasti hasilnya minus ya. Makanya nomor 1 yang A salah, nomor yang 1 katoda, 2 anoda itu salah. Kemudian yang B. Oke, kalau yang B katanya nomor 3 jadi katoda dan nomor 4 jadi anoda. Dan kita tuh coba cek untuk E-nya, untuk katodanya adalah nomor 3 itu adalah 1,175 dan E-nya itu adalah minus 0,4. Oke, ini jawabannya betul ya. Jadi nomor 2 itu yang B betul. So langsung jawab B. Nah, jadi kalau di total pasti SL-nya ya. SL-nya itu 1,175 dikurang 0,4. Min dikurang min 0,4. Ya pasti sesuatu yang positif lah intinya. Oke, but let's check ya, sekaligus belajar juga. Nah, kalau yang C itu satunya katoda, tiganya anoda. Nah, yang katoda ini E-nya berapa nih? Yang nomor 1 0,07 volt. Dan untuk yang nomor 3 anodanya, untuk anodanya E-nya itu adalah 1,175. Wah, ini udah jelas salah banget ya. Nah, so kalau misalnya kita reaksikan, maka dia E-nya ini adalah 0,07 dikurang 1,175. Ya pasti sesuatu yang negatif. Makanya tidak bereaksi. Nah, yang D, yang nomor 4 itu adalah katoda dan nomor 2 itu adalah anoda. Berarti kalau kita bikin ini E-nya adalah nomor 4 itu adalah minus 0,4 volt
dan yang nomor 2 adalah 1,341. Ini apa lagi ya kan? Kalau kita hitung berarti SL-nya itu setara dengan min 0,4 dikurang 1,341. Nah, untuk yang E, katanya nomor 3-nya jadi katoda. Nah, berarti E-nya itu adalah 1,175 volt. Kemudian untuk nomor 2 itu di anoda. Nah, untuk nomor 2 itu E-nya adalah berapa nomor 2? 1,341. Nah, ini juga salah nih ya. Karena kalau misalnya kita hitung ya, SL-nya adalah 1,175 dikurang 1,341. Pasti hasilnya sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif. Nah, atau bisa dari sini juga kita bisa bilang E reduksi itu harus lebih besar daripada E oksidasi. Ada cara lain enggak? Nah, apakah ada cara lain? Nah, sebenarnya ini mungkin bisa jadi patokan juga ya. Kan cara menyusun kalau ada E ini kan biasanya kalau kita susun deret volta itu kan berdasarkan E reduksi ya. Nah, semakin ke kanan semakin besar. Berarti kalau ini kita susun, berarti ini adalah yang nomor 1 ya. Kemudian ini nomor 1. Ini nomor 2 paling gede ya. Jadi persamaan reaksi nomor 2. Kemudian ini adalah persamaan reaksi nomor 3. Kemudian persamaan reaksi nomor 1 dan ini persamaan reaksi nomor 4. Jadi 4 itu paling kecil potensial reduksinya, dan yang paling gede adalah yang nomor 2 potensial reduksinya. Karena kan kalau kita susun dalam deret volta kan berarti ini semakin besar reduksinya ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengecek kalau misalnya kita pakai kayak gini. Nah, sekarang kita perhatikan semakin kanan tuh semakin reduksi. Berarti ingat ya, reaksi reduksi itu ada di katoda doang. Nah, reduksi itu ada di katoda doang. Kalau oksidasi itu ada di anoda. Nah, tinggal kalian perhatikan aja. Kayak misalnya nih, yang A ini 1 di katoda, 2 di anoda. Berarti harus satunya di katoda nih, ini di katoda. Di katoda. Nomor 2 di anoda. Benar nggak? Ya salah. Kenapa? Lah orang kalau misalnya dari dari yang pilihannya A, kalau misalkan nomor 2-nya anoda, nomor 1-nya katoda, 2-nya anoda, kebalik. Harusnya apa? Harusnya yang nomor 2 itu katoda ya. Jadi yang di kanan itu pasti jadi katoda, yang di kiri jadi anoda. Gitu. Kalau nomor 1 sama nomor 2, maka yang akan menjadi katoda itu adalah ini sebenarnya. Ini katoda, ini anoda. Berarti untuk yang opsi A salah. Untuk opsi 2, yang opsi B, nomor 3 di katoda, nomor 4 di anoda. 3 sama 4 aja kita cek. 3 sama 4. 3 di kanan, berarti 3-nya di katoda, 4-nya anoda. Ternyata betul, ternyata sesuai kan jadinya, 3-nya di katoda, 4-nya di anoda. Kalau kita cek untuk opsi C, 1 dan 3. 1 dan 3 itu adalah saat 3-nya katoda ya. Maka satunya anoda. Kebalik ya. Harusnya satunya tuh anoda bukan katoda ya, gitu. Kemudian untuk yang nomor D, yang opsi D, 4 dan 2. 4 dan 2 ternyata untuk menjadi katoda itu lebih mudah yang 2 dibandingkan sama yang 4. Jadi kalau misalnya kita tukar ini, maka akan semakin sulit dia bereaksi. Gitu ya. Oke, jadi berdasarkan opsi D ya. Ini opsinya ya. Ini opsi A, ini opsi B, ini opsi C, ini opsi D. Harusnya yang benar kalau berdasarkan deret ini. Nah, sedangkan kalau misalnya dari opsi E, 3 sama 2. 3 sama 2 tuh katodanya di nomor 3, di nomor 2 dan anodanya di nomor 3. Ternyata kebalikan salah gitu loh. Jadi ini opsi yang E. Nah, jadi yang benar adalah sesuai dengan pilihan yang B gitu. Jadi selain menggunakan rumus ini, kalian juga boleh nih, misalkan mau menghitung berdasarkan, maksudnya mengurutkan ya, berdasarkan yang di sebelah kanan ini boleh. Misalnya tuh kayak misalkan ada ini reaksi ionnya, ada Al3+ tambah 3 elektron menjadi E dengan E reduksinya sekian. Nah, kalian bisa susun berdasarkan ini, tinggal kalian tentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi, mana yang katoda, mana yang anoda.
Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 51.